Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Syesa Bashir. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang manajemen kewirausahaan dalam pendidikan. Salah satu upaya untuk memberdayakan potensi ekonomi bangsa serta membangun sebuah masyarakat yang mandiri adalah melahirkan sebanyak-banyaknya wirausahaan baru. Asumsinya sederhana. Kewirausahaan pada dasarnya adalah kemandirian, terutama kemandirian ekonomis. Dan kemandirian adalah keberdayaan. Upaya pembentukan calon wirausahaan baru sangatlah tidak gampang. Hal ini dikarenakan kewirausahaan memuat nilai-nilai yang diwujudkan dalam perilaku seseorang sebagai dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan tujuan hasil yang diharapkan. Jiwa kewirausahaan ini ada pada setiap orang yang menyukai perubahan, pembaharuan, kemajuan, dan tantangan risiko. Prinsip-prinsip manajemen kewirausahaan. Yang pertama, percaya diri dan optimis. Kepercayaan diri merupakan suatu paduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas dan pekerjaan. Yang kedua, berorientasi tugas dan hasil. Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energi, dan berinisiatif. Yang ketiga, keberanian mengambil risiko. Kemauan atau kemampuan untuk mengambil risiko merupakan salah satu nilai utama dalam kewirausahaan. Wirausaha yang tidak mau mengambil risiko akan sukar memulai atau berinisiatif. Yang keempat, kepemimpinan. Seorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepeloponan, dan keteladanan. Ia selalu ingin tampil berbeda, lebih dulu, dan lebih menonjol. Yang kelima, berorientasi ke masa depan. Orang yang selalu berorientasi ke masa depan adalah orang yang selalu memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan. Karena ia berpandangan yang jauh ke depan, maka selalu berusaha untuk berkarya dan berkarya. Yang keenam, keorisinalan atau kreativitas dan keinovasian. Nilai inovatif, kreatif, dan fleksibel merupakan unsur keorisinalan seseorang. Wirausaha yang inovatif adalah orang yang kreatif dan yakin dengan adanya cara-cara baru yang lebih baik. Fungsi-fungsi manajemen kewirausahaan. Pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Ketiga, pengarahan. Yang keempat, motivasi. Yang kelima, pemberdayaan. Yang keenam, organisasi pembelajaran. Yang ketujuh, pembaharuan. Yang kedelapan, pengawasan. Yang kelima, evaluasi. Hasil dari penjelasan di atas disimpulkan, kepala sekolah atau pemimpin pendidikan agar bisa mendirikan dan mengembangkan potensi ekonomis yang dimiliki. Tujuannya agar lembaga bisnis mandiri secara keuangan dan tidak saja mengandalkan kejujuran dana dari pemerintah dan wali murid ataupun lembaga sosial yang lain. Yang kedua, sebagai produsen ilmu pengetahuan dan sekaligus pencetak ilmuwan, perguruan tinggi disarankan agar lebih mengintensifkan perhatiannya pada ilmu manajemen kewirausahaan dalam pendidikan. Karena hal ini menjadi persyaratan tumbuh dan berkembangnya suatu ilmu baik secara teoristik dan praktik. Begitu juga dengan para pakar pendidikan. Mereka yang bertindak selaku penjaga ilmu pengetahuan pun memiliki andil yang sangat besar dengan perguruan tinggi untuk melestarikan ilmu dan kebudayaan. Jika
saya sebagai kepala sekolah, yang saya lakukan yang pertama, saya akan mengevaluasi setiap produk yang akan dibuat oleh siswa. Yang kedua, saya akan mengupayakan setiap produk yang dibuat oleh siswa dapat sampai pada tujuan. Yang ketiga, mengambil langkah bersama dalam mengambil keputusan. Yang keempat, memberikan solusi atas berbagai masalah yang terkait dalam organisasi. Cara pemasaran produk. Yang pertama, dapat mempromosikan ke media sosial. Yang kedua, membuat akun media sosial untuk produk yang kita jual. Yang ketiga, memaksimalkan jaringan saat relasi. Yang keempat, melakukan kerjasama dengan Grab ataupun Gojek. Ini adalah salah satu dari produk yang akan saya buat atau yang akan saya ajarkan kepada siswa-siswi saya jikalau saya menjadi seorang kepala sekolah. Manisan buah adalah buah-buahan yang direndam dalam larutan gula selama beberapa waktu. Manisan biasanya dimakan sebagai hidangan pelengkap untuk merangsang nafsu makan. Teknologi membuat manisan merupakan salah satu cara pengawetan makanan yang sudah diterapkan sejak dahulu kala. Perendaman manisan akan membuat kadar gula dalam buah meningkat dan kadar airnya berkurang. Keadaan ini akan menghambat pertumbuhan mikroba perusak sehingga buah akan lebih tahan lama. Adapun bahan-bahan yang diperlukan adalah sebagai berikut. 10 kilo buah pepaya mengkal, 15 gram garam, natrium bonded secukupnya, 5 kilo gula pasir, 300 gram kapur sirih, dan yang terakhir air bersih atau matang secukupnya. Buah pepaya yang digunakan ialah buah pepaya mengkal. Langkah-langkah pembuatan manisan pepaya. Yang pertama, siapkan pepaya muda, kupas dan pisahkan biji dari dagingnya. Lalu potong sesuai dengan keinginan Anda. Yang selanjutnya, siapkan larutan berupa cairan air sebanyak 1,5 liter dengan 300 gram kapur sirih. Yang selanjutnya, setelah itu masukkan potongan pepaya mengkal ke dalam larutan tersebut. Nah, kemudian diamkan selama kurang lebih 35 menit dan angkat pada saat tekstur potongan pepaya menjadi lebih keras. Kemudian, potongan pepaya dicuci sampai bersih untuk menghilangkan campuran rasa kapur sirih. Selanjutnya, potong buah pepaya direbus dalam air mendidih. Kurang lebih selama 5 menit, angkat kemudian tiriskan. Lalu, siapkan larutan gula. Perbandingannya 1 kg gula dicampurkan dengan 1 liter air. Setelah larutan tercampur, masukkan natrium benzoat dan didihkan larutan. Nah, sekarang masukkan potongan pepaya mengkal ke dalamnya. Tunggu hingga 1 sampai 1,5 jam. Setelah itu, matikan apinya. Proses pengeringan pada proses ini lakukan di bawah sinar matahari dengan durasi 3 hari. Selanjutnya, setelah kering, proses pengemasan. Supaya awet, simpanlah manisan pepaya kering di dalam kantong atau kemasan lain yang kedap udara. Sekian dari proyek saya. Terima kasih telah menonton. Au revoir.